Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar umat solihah semuanya, bunda-bunda semuanya? Bagaimana persiapan menjelang Ramadannya? Masya Allah. Bismillah, kita mulai ya. Materinya pembentukan karakter anak melalui aktivitas bermain berbasis sirah Nabi. Nah, kita mulai dengan sebuah quotes yang menohok. Jadi kebanyakan orang sebenarnya belum menyadari bahwa anak-anak adalah salah satu unsur dari umat ini. Bahkan umat Islam sesungguhnya ditopang oleh anak-anak masa kini ya, yang kita asuh saat ini, yang sedang kita ikhtiarkan agar peradabannya lebih baik daripada kita. Hanya saja banyak orang tua yang bahkan tidak mengetahuinya ya. Ini quotes-nya dari Syekh Muhammad Al-Khidair. Nah, oke. Sekarang sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana sih pembentukan karakter anak melalui aktivitas bermain berbasis sirah Nabi itu, kita harus tahu dulu nih bagaimana cara Nabi dalam mendidik anak. Jadi ada beberapa cara saat Nabi dalam mendidik anak gitu ya. Yang pertama adalah Nabi selalu menampilkan suri teladan yang baik ya. Jadi intinya atau kaitannya ada di perilaku orang tuanya. Jadi orang tua selalu dituntut untuk menjadi suri teladan yang baik. Karena seorang anak berada dalam masa pertumbuhan selalu memperhatikan sikap dan ucapan kedua orang tuanya. Ya, kemudian yang selanjutnya, anak-anak akan selalu memperhatikan dan meneladani sikap dan perilaku orang dewasa. Apabila mereka melihat perilaku kedua orang tuanya jujur, maka ia pun akan jujur. Begitu pula sebaliknya, jika anak terbiasa melihat perilaku orang tuanya yang suka berbohong, maka ya tidak diragukan lagi, perilaku anak pun akan senang berbohong, seperti itu. Nah, Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada seorang anak kecil, "Kemarilah, akan aku berikan sesuatu," namun dia tidak memberinya, maka itu adalah suatu kedustaan. Nah, yang seperti itu saja sudah dikatakan atau dikategorikan sebagai sebuah kedustaan oleh Rasulullah. Nah, ada pula nih salah satu kisah yang lain yang pernah dicontohkan pada zaman Nabi ya, bahwa anak-anak akan selalu memperhatikan dan meneladani sikap dan perilaku orang dewasa, yaitu Ibnu Abbas. Tahu ya Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas ketika melihat Rasulullah melakukan sholat di malam hari, kemudian ia langsung meniru dan mengikuti beliau. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang bagaimana cara Rasulullah bangun tidur. Ya, Ibnu Abbas itu menginap di rumah bibinya, ya, yaitu istri Rasulullah. Kemudian beliau melihat Rasulullah yang bangun dari tidurnya, kemudian beliau perhatikan bagaimana cara Rasulullah bangun tidur. Bahkan hal seperti itu saja oleh Ibnu Abbas yang semasa itu masih terhitung kecil ya dalam usia beliau memperhatikan, bahkan sampai meriwayatkan hadis tentang sunah-sunah bangun tidur tentang Rasulullah begitu. Jadi seberpengaruh itu suri teladan orang tua terhadap perilaku anaknya. Jadi jangan jauh-jauh dulu kita berbicara bagaimana sih kita harus membentuk perilaku anak. Yang harus kita perhatikan lebih dulu adalah bagaimana cara kita memberikan suri teladan yang baik bagi anak-anak di rumah kita gitu ya. Jangan sampai nih kita harus menekan anak tuh harus A, harus B, harus C, tetapi kitanya sendiri yang nggak melakukan hal itu, kitanya sendiri nggak melakukan atau nggak mencontohkan suri teladan yang baik bagi anak, ya bagaimana anak bisa mengikuti itu kan. Itu ya yang pertama tuh. Bagaimana cara Nabi mendidik anak? Yang pertama adalah beliau selalu menampilkan suri teladan yang baik bagi anak-anaknya. Nah, kaitan yang pertama nih, perilaku orang tua. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mencari waktu yang tepat untuk pengarahan. Banyak dari kita yang selalu memberikan nasihat kepada anak saat sedang marah, atau memberikan nasihat kepada anak saat anak-anak sedang menangis atau sedang tantrum ya.
anak-anak sedang tantrum, kemudian kita bilang diam, ini di misalkan posisinya lagi di publik gitu ya, atau misalkan anak-anak sedang bermain dengan asik gitu ya, sedang dengan dunianya sendiri, kemudian kita nasehatin, ayo bereskan mainannya atau yang lain sebagainya, ya itu tidak akan masuk ya. Ada beberapa waktu yang pas yang menurut Rasulullah ini adalah waktu-waktu yang terbaik untuk memberikan pengarahan kepada anak ya. Kapan saja gitu ya. Yang pertama adalah saat dalam perjalanan ya. Karena Rasulullah berpendapat, atau Rasulullah ya menjelaskan kepada kita bahwa saat kita melakukan perjalanan atau ketika kita berdua gitu ya dengan anak sedang melakukan perjalanan, baik berjalan kaki ataupun naik kendaraan, pengarahan ini dilakukan, dan pengarahan ini tidak dilakukan dalam kamar tertutup, tetapi dalam udara terbuka, misalnya ketika kita nature walk sama anak ya, atau jalan-jalan kemana gitu sedang dalam perjalanan. Nah ini disampaikan oleh Rasulullah, jiwa anak dalam keadaan siap menerima pengarahan dan nasihat karena kondisinya tenang gitu sedang dalam perjalanan. Kemudian ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa Rasulullah diberi hadiah seorang bigol. Bigol itu adalah hasil persilangan antara kuda dan keledai, sejenis itu ya, oleh Kisra. Kemudian beliau penungganginya dengan tali kekang dari serabut ya. Beliau memboncengku di belakangnya, membonceng Anas waktu itu di belakangnya, kemudian beliau berjalan. Nah, jadi ketika Rasulullah dan Anas sedang melakukan perjalanan di atas Kisra tadi, di atas bigol tadi. Nah, kemudian sedang berjalan, tidak berapa lama beliau menoleh dan memanggil. Jadi saat Rasulullah melakukan perjalanan dengan Anas menaiki bigol atau persilangan kuda dengan keledai tadi, Rasulullah menoleh kepada Anas ya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Anas, "Hai anak kecil," katanya. Kemudian Anas menjawab ya, "Labaik wahai Rasulullah," atau ada apa wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Jagalah agama Allah, niscaya Dia akan menjagamu." Ya, ini hadis ini terkenal sekali ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu hadis dari siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Anas ya. Anas kemudian diceritakan kembali kepada Ibnu Abbas dan terus menerus hingga kepada kita, Masya Allah. Jadi itu adalah suatu nasihat yang diberikan, suatu nasihat atau pengarahan yang diberikan oleh Rasulullah saat dalam perjalanan. Siapa yang sangka ya. Bahkan nasihat Rasulullah kepada Anas waktu itu, waktu Anas kecil, sampai kepada kita nasihatnya. Bahkan itu nasihat yang diberikan Rasulullah kepada anak kecil ya, tapi oleh orang dewasa selalu dijadikan sebagai penyemangat ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita, Masya Allah. Nah, yang kedua adalah saat waktu makan. Jadi pada waktu ini seorang anak akan selalu berusaha untuk tampil apa adanya saat makan gitu ya. Jadi dia melakukan perbuatan yang tidak layak atau tidak sesuai, atau ada adab sopan santun yang dilanggar pada saat makan ya. Kemudian Rasulullah meluruskannya gitu ya. Ini sih terkait dengan kisahnya Umar bin Abi Salamah ya. Waktu itu ia sedang kecil, kemudian ia mengambil sebuah makanan dan langsung melahapnya. Kemudian Rasulullah menegur, "Hai anak kecil," katanya, "baca basmalah dulu sebelum makan." Intinya seperti itu. Jadi pengarahan atau nasihat dilakukan ketika makan itu pada kasus seperti itu. Ketika ada adab anak yang ketika ada adab makan anak yang dilanggar, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Atau dalam riwayat lain Rasulullah menasehati beberapa anak orang sahabat yang seberapa utamanya berjuang di jalan Allah, seperti itu. Jadi salah satu waktu yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk memberikan nasihat adalah saat makan. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu anak sedang sakit, karena sakit itu dapat melunakkan hati. Tidak hanya hati seorang anak, bahkan hati seorang dewasa pun jika sakit ya hatinya luluh ya. Kadang kalau misalkan kita sakit nih, sakitnya udah kerasa pusing banget atau sakit banget, pasti kita, ya Allah kenapa sih sakit ini tuh, ya Allah gitu, ya Allah astagfirullah. Sampai seperti itu kan ya.
Ya, jadi Pak, waktu anak sakit hatinya dilembutkan. Nah, itu adalah nasihat-nasihat yang dan itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk memberikan nasihat kepada anak gitu ya. Atau ada tambahan lagi nih waktu ya, salah satu waktu yang lain itu saat anak sedang dalam kondisi tenang. Jadi ketika anak sudah tenang atau sedang tidak melakukan sesuatu, tidak sedang bermain tapi hatinya tenang ya, maka kita dapat memberikan nasihat kepadanya. Misalkan anak nanti tentang sesuatu yang pernah dia dilanggar. Ketika hati anak tenang, mungkin pengarahan atau nasihat yang kita berikan akan lebih mudah masuk, seperti itu. Nah, yang ketiga, kecenya adalah pemberian kasih sayang, mencoba bersikap adil kepada anak nih. Adil tentang apa saja? Adil antar saudara atau saudarinya, kemudian adil antara waktu kerja dan bermain, kemudian adil dalam memenuhi hak anak. Maksudnya gimana? Jadi dalam pola pengasuhan yang diajarkan oleh Nabi, adil antar saudara atau saudari. Kadangkala nih ya, kita sebagai orang tua misalkan punya anak lebih dari 1, 2, atau 3, pasti salah satunya tuh ada yang kita sayangi lebih gitu ya. Kita sayangi lebih sebagaimana Rasulullah lebih menyayangi Fatimah ya kala itu dibandingkan anak-anak yang lain. Mungkin anak-anak yang lain juga disayangi, maksudnya disayangi, tetapi ada rasa cinta yang sedikitnya lebih besar pada satu anak gitu. Nah, kita harus belajar adil antar saudara-saudari, jangan memandang sebelah mata untuk anak yang lain gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, adil antara waktu kerja dan bermain. Jadi mungkin saja nih kita ada ibu-ibu bekerja ya, atau ibu-ibu bekerja dari rumah ya, atau bahkan ibu-ibu rumah tangga juga bisa dikatakan bekerja untuk mengerjakan pekerjaan domestik ya. Jadi kita harus adil antara waktu kerja dan waktu bermain. Jadi kalau misalkan nih pagi-pagi kita sudah sibuk domestik ya, siangnya kita sediakan waktu untuk bermain bersama anak. Atau misalkan pagi sampai siang kita bekerja di kantor ya, malam lah sebelum tidur kita kita bermain dengan anak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, adil dalam memenuhi hak anak. Bagaimana sih? Nah, ini nyambung ke poin nomor 4, yaitu menunaikan hak anak ya. Kunci utamanya itu pemenuhan hak anak. Jadi menunaikan hak anak dan menerima kebenaran darinya dapat menumbuhkan perasaan positif dalam dirinya. Dan ini juga merupakan pelatihan bagi anak untuk dapat menumbuhkan akhlak baik bagi anak. Jadi menunaikan hak anak itu seperti ya, anak mau makan ya kasih tunaikan, anak mau mandi, anak harus ditunaikan kebutuhan makannya, kebutuhan kebersihannya, kebutuhan ilmunya ya. Kebutuhan ilmunya harus anak tunaikan dengan baik. Kemudian kebutuhan lainnya, kebutuhan untuk bermain, bersosialisasi ya penuhi. Ya sudah tahu lah ya hak anak itu apa saja, seperti hak anak tuh tidak jauh beda dengan hak orang dewasa ya, tetapi hak anak tuh lebih butuh untuk diperhatikan, diberi kasih sayang lebih, dipuji, diapresiasi ya. Ya seperti itulah. Nah, kita harus menunaikan hak anak. Nah, yang terakhir adalah tidak berdoa keburukan kepada anak. Jadi kunci utamanya itu doakan yang baik-baik ya. Rasulullah bersabda, janganlah berdoa keburukan atas diri kalian, dan janganlah mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. Janganlah mendoakan keburukan atas pembantu kalian, dan jangan berdoa keburukan atas harta kalian. Ketika bertepatan dengan waktu Allah menurunkan pemberian kepada kalian, sehingga doa kalian akan dikabulkan. Apalagi untuk seorang ibu ya, doa yang jelek pada anak tuh kan sangat krusial gitu ya. Ada suatu kisah yang sangat masyhur yang mungkin juga oleh umat sekalian sudah hafal ya kisah ini. Jadi dulu kisahnya seperti ini. Ada seorang ibu yang sibuk menyiapkan jumlah jamuan makan yang besar ya. Jadi ayahnya tuh kayak ngadain acara lah gitu ya, mungkin mengundang beberapa teman. Kemudian ibunya sibuk masak dari pagi hingga sore, mungkin ya sibuk masak gitu untuk menyuguhi jamuan makan sang tamu. Kemudian saat itu makanan telah siap tersaji nih di ruang tamu, jadi makanan udah ready, tinggal nunggu tamunya datang aja. Tapi sang anak tuh Masya Allah ya, jadi sang anak itu menggenggam debu atau seperti jenis pasir ya, kemudian masuk dan menumpahkan pasir atau debu itu ke atas jamuan yang telah dibuat oleh ibunya.
Kemudian saat sang ibu masuk dan melihat hal yang terjadi, apa yang dilakukan oleh anaknya, sang ibu dengan hati yang kesal, mungkinnya saat itu hati yang kesal, marah, kemudian berdoa, ya Allah, semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Ya, jadi walaupun dalam keadaan marah, sang ibu tidak pernah mendoakan hal-hal buruk kepada anaknya. Sang ibu tersebut berdoa agar anaknya menjadi imam Masjidil Haram, dan Masya Allah terjadi ya. Itu salah satu kisah dari salah satu imam Masjidil Haram ya, Masya Allah banget. Jadi apa saja tadi yang cara Nabi mendidik anak itu ada berapa poin? Ada 5 poin. Apa saja? Menampilkan suri teladan yang baik dari orang tuanya, kemudian mencari waktu yang tepat untuk pengarahan. Yang selanjutnya bersikap adil ya. Yang keempat menunaikan hak anak, dan yang terakhir tidak berdoa keburukan kepada anak. Oke. Nah, setelah kita pahami begitulah cara Nabi dalam mendidik anak, barulah kita langsung masuk kepada bagaimana cara membangun kepribadian Islam pada anak. Cara membangun kepribadian Islam pada anak itu ada 5 poin juga ya, ada 5 poin yang dapat kita bahas. Nah, sebelumnya biasa kita bahas dulu sebuah hadis. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa anak itu bukan terlahir sebagai kertas kosong, tapi anak itu sudah Allah berikan software-softwarenya ya. Tinggal kita instalkan saja fitrah-fitrahnya. Jadi setiap anak itu sebenarnya memiliki kepribadian Islamiyah. Sudah memiliki kepribadian Islamiyah ya, sudah berdiri di atas agama Allah yaitu Islam. Tetapi ya orang tuanya lah yang salah. Makanya tadi di cara-cara Nabi mendidik anak itu, poin yang pertama adalah memberikan suri teladan yang baik ya. Bagaimana cara kita memberikan suri teladan yang baik kepada anak itu seperti apa? Karena kita sendiri yang akan mengarahkannya kemana gitu intinya gitu ya. Nah, ada 5 dasar penanaman akidah pada anak. Jadi ada menurut Nabi nih ada 5 dasar penanaman akidah kepada anak ya. Kunci utamanya adalah 5 dasar penanaman akidah. Apa saja itu? Yang pertama, mentalkin anak untuk terbiasa mengucapkan kalimat tauhid. Yang kedua, menanamkan cinta kepada Allah. Yang ketiga, menanamkan cinta kepada Nabi. Yang keempat, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Dan yang terakhir adalah memberikan pendidikan untuk tetap teguh dalam keimanan Islam gitu. Yang pertama nih, kita masuk kepada poin yang pertama. Mentalkin anak untuk terbiasa mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah pernah bersabda, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah, dan talkilkanlah ketika akan meninggal dengan kalimat yang sama gitu. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hal-hal yang pertama harus diajarkan kepada anak adalah kalimat la ilaha illallah atau kalimat-kalimat lain yang serupa seperti Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Ya Allah, dan lain sebagainya. Ini ditujukan agar anak-anak terbiasa dengan kalimat-kalimat sejenis semacam ini dan terhindar dari kebahasaan yang buruk seperti yang telah beredar saat ini, kebiasaan-kebiasaan bahasa yang buruk yang telah mungkin telah berubah menjadi kebiasaan yang buruk bagi anak-anak saat ini. Kemudian yang kedua, menanamkan cinta kepada Allah. Ibnu Umar pernah berkata, jangan mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu, dan jadikanlah mereka takut kepada Allah. Nah, dalam praktikalnya bagaimana caranya kita agar menanamkan cinta kepada Allah gitu ya. Nah, bisa dilalui dengan melalui mengenal ciptaan Allah ya. Kita mengenalkan hewan-hewan kepada anak, tumbuhan, kemudian melihat langit, rumput, tanah, laut, dan lain sebagainya. Jadi melalui ciptaan Allah kita dapat mengenalkan atau menanamkan cinta kepada Allah. Jadi gini, misalkan saat kita melihat bintang nih, ya udah bilang aja Dek atau Kak atau sayangku, misalkan ya, panggilan kasih kepada anak. Bintangnya lucu ya, bintangnya indah ya, itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ini nyambung ke yang poin kedua, yaitu melalui dialog iman, bahwa semua yang terjadi padanya adalah atas campur tangan Allah. Jadi apapun yang terjadi padanya, kemudian apapun yang dia lihat berupa ciptaan Allah, itu adalah
merupakan ciptaan Allah dan hanya Allah gitu ya yang bisa menciptakan hal seperti itu gitu. Kemudian kenalkan ibadah sholat dan berdoa. Ini akan nyambung ke poin yang selanjutnya. Yang ketiga adalah menanamkan cinta kepada Nabi ya. Diriwayatkan dari At-Tabrani bahwa Rasulullah pernah bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara, yaitu cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga beliau, dan membaca Al-Quran. Bagaimana sih cara kita sebagai orang tua untuk menanamkan cinta kepada Nabi? Nah, untuk praktikalnya bisa dengan melihat peninggalan Nabi, dengan misalkan browsing ya, sekarang bisa dengan browsing peninggalan Nabi itu seperti ini. Wah, lihat kisah-kisah jejak kenabiannya seperti apa gitu ya. Kebetulan di Bandung nih ada museum Nabi ya, udah museum Nabi baru dibuka di Masjid Al-Jabar kemarin. Jadi kita bisa lihat ke sana juga. Mungkin di daerah-daerah lain saya kurang tahu. Kalau misalkan ada rekomendasi tempat untuk melihat peninggalan Nabi, jejak-jejak dakwah Nabi gitu, boleh ya direkomendasiin, nanti di grup di share gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berkisah tentang sirah Nabi ya. Ini sudah khatam lah mungkin ya. Sirah Nabawiyah dari mulai Nabi lahir sampai dakwah, sampai ya dengan pasang surutnya, usaha perjuangan para sahabat dan yang lain gitu ya. Dan berkisah tentang para sahabat Nabi yang berjuang di jalan Allah juga dapat menanamkan cinta kepada Nabi dan para sahabatnya. Kita dapat melakukan role play tentang kisah yang sudah diceritakan ya. Misalnya nih kita sudah belajar atau menjelaskan tentang perang Badar kepada anak, ya sudah kita jelaskan saja, yuk kita simulasikan perang Badar itu seperti apa kepada anak, kita sambil main-main gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menanamkan cinta Al-Quran. Ibnu Sina pernah berkata, apabila seorang anak sudah siap menerima pendidikan, maka mulailah mengajarinya Al-Quran, dituliskannya huruf-huruf hijaiyah, dan diajarkannya masalah agama. Bagaimana dalam praktisnya gitu ya, menanamkan cinta Al-Quran? Biasakan telinga anak mendengarkan lantunan Al-Quran, diusahakan dari kedua orang tuanya ya. Diusahakan juga dari bayi ya harusnya, bahkan dari kandungan harus dibiasakan dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Jangan hanya nyetel murotal aja gitu ya. Kalau bisa mah orang tuanya juga kasih contoh yang baik gitu, bacain Al-Quran gitu setiap sholat, atau misalkan ada waktu-waktu khusus untuk orang tuanya membacakan Al-Quran gitu ya di samping anak. Yang kedua, ajarkan anak membaca Al-Quran. Tentu saja ya, ajarkan huruf-huruf hijaiyah, bagaimana cara membaca Al-Quran itu seperti apa gitu. Banyak sih ya jalannya gitu, ada yang langsung ke Iqra, ada yang melalui mainan-mainan Montessori, huruf-huruf hijaiyah dan lain-lain seperti itu bisa. Kemudian kisahkan dan pelajari bersama isi dari Al-Quran. Misalkan kisah-kisah dari Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi ya. Kemudian kisah-kisah para nabi juga bisa dari Al-Quran gitu, untuk menanamkan cinta kepada Al-Quran. Jangankan anak ya, kita juga harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sebagai orang tua ini sudah punya rasa cinta terhadap Al-Quran atau belum. Jangan-jangan kita pengen anak kita cinta kepada Al-Quran, tapi kita sendiri malah jauh dari Al-Quran, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pendidikan untuk tetap teguh dalam keimanan Islam. Membentuk aktivitas ibadah anak dengan tujuan agar anak senantiasa berada dalam keimanan Islam. Nah, biasanya hal ini dianggap sebagai pelengkap bagi pembentukan akidah Islamiyah, tetapi justru hal inilah yang dapat membantu anak agar tetap dalam keimanan Islam. Apa saja sih contohnya? Seperti mengajarinya sholat, kemudian mengajari anak agar terbiasa ke masjid, melatih anak berpuasa, memberitahu tentang haji atau umroh, mengumpulkan anak dengan teman-teman yang baik, atau menyediakan lingkungan yang soleh atau solihah bagi anak. Jadi intinya pendidikan yang nomor 5 ini adalah pendidikan agar si anak itu tetap teguh dalam keimanan Islam sampai ia meninggal gitu. Itu adalah salah satu pendidikan atau ikhtiar terakhir kita agar sang anak tetap teguh dalam keimanan Islam. Jadi diharapkan meskipun kita sudah meninggal nanti, anak-anak kita masih tetap teguh dalam agama Islam ya. Jadi kalau ditanya, jadi kesimpulannya,
pembentukan karakter anak melalui aktivitas bermain berbasis sirah Nabi. Ya, tadi kita bahas bagaimana cara Nabi mendidik anak, kemudian bagaimana cara Nabi dalam membangun kepribadian Islam pada anak seperti apa, ya udah dicontohkan. Dan sedangkan aktivitas bermainnya nanti mungkin akan dibahas oleh teman yang lainnya. Selama 20 hari ini kita akan melakukan misalkan aktivitas-aktivitas bermain yang terkait dengan sirah-sirah nabawiyah. Begitu umat solihah semua, bunda-bunda bunda-bunda pembelajar yang hebat. Mungkin untuk materi pertama cukup sekian ya, tentang kita memahami bagaimana cara Nabi mendidik anak dan metode apa saja yang Nabi lakukan gitu ya dalam membentuk akidah Islami anak seperti itu ya. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan dan nanti akan kita live tanya jawab secara langsung gitu. Kemudian jika ada insight ya ataupun resume materi silahkan boleh di post di Instagram dan jangan lupa tag saya ya @ikmahr. Masya Allah. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.